itu dibawa pakai ambulan yang mengantar dengan menggunakan pakaian seperti astronot ya, nah seperti itu. Ya, memang betul. Nah, dampak dari itu kita keluarga itu sangat-sangat istilahnya bertolak belakang dengan kebiasaan kita ya. Contoh ada orang yang meninggal. Orang meninggal itu istilahnya dilayat, terus dimandikan, dikapanin, dikuburkan. Dan sekarang ini kalau ada yang seperti itu, keluarganya aja tidak boleh berdekatan. Terus dimandikan di rumah sakit, terus dikapanin sama orang lain, dikuburkan, ditalkinkan, itu juga dari jarak jauh. Kita miris ya, kalau terjadi sama keluarga kita, mungkin orang tua, saudara, apakah kita tidak sedih melihat hal seperti itu? Itu salah satu contoh ya, tidak dimandikan, tidak istilahnya, apalagi misalnya keluarga, kalau orang datang layak biasanya dibuka kain kapannya atau istilahnya kain samping gitu ya, dibuka, dilihat, didoakan. Setiap ada orang yang datang seperti itu. Tapi kalau udah terjadi seperti itu, dinyatakan positif terjangkit virus corona, nah itu tidak dilakukan, bahkan keluarga sekalipun tidak boleh. Karena apa? Takut nanti penyebarannya ke orang lain. Itu ya. Keduanya masalah kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja di sini menyangkut dengan permasalahan narkoba. Sekarang narkoba itu sangat istilahnya mempengaruhi bagi pemuda-pemudi ya, terutama kalangan remaja. Narkotika dan obat-obatan ya terlarang ya. Nah, mana yang termasuk golongan narkotika? Golongan 1, kelas 1, ganja contohnya. Kita banyak yang jual, yang menggunakan, karena tidak mungkin ada yang menjual kalau tidak ada pemakainya. Terus tidak mungkin juga ada yang pakai kalau tidak ada penjualnya. Itu sangat sekali berkaitan. Tetapi di situ kenapa di kita itu sangat gampang kan untuk mendapatkan barang seperti itu? Sangat gampang. Pertama kita kembali ke masalah akidah kita ya. Kalau kita mungkin pernah mendapatkan pendidikan dari keluarga ataupun dari sekolah ataupun dari pesantren, menggunakan barang seperti itu haram dan emang ada sanksi hukumnya. Tapi kenapa sekarang itu tidak takut? Kalau orang sudah menggunakan seperti itu mungkin tidak takut. Tetapi hati-hati ya untuk adik-adik ini semua. Saya berharap tidak ada yang pernah atau tidak akan istilahnya mengalami atau menggunakan barang seperti itu. Karena sanksinya cukup berat. Ancaman hukumannya itu di atas 9 tahun. Di atas 9 tahun. Bahkan hukuman yang paling berat adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup. Hukuman mati itu ada yang langsung dieksekusi,
Bahkan ada yang ditahan, istilahnya di penjara itu sampai meninggal di penjara. Apakah betah di penjara? Tidak ada orang yang ketawa ya dalam ruangan tahanan, tidak ada. Leweh kalau udah masuk. Yang rugi bukan kita aja, orang tua, keluarga, nanti sampai turunan ke anak cucu kita pasti ke bawah. Anaknya si Asep mah, contoh namanya Asep, bahwa bapak lagi di penjara, pantesan budaknya bau. Terus sampai cucunya sama ke bawah-bawah, padahal tidak punya dosa ya. Itu baru contoh narkotika. Terus sejenis lagi ada sabu ya. Sabu itu harganya kalau tidak salah untuk sekarang itu 1 gram itu bisa sampai 2 juta. Lebih mahal daripada harga emas. Banyak anak sekolah yang pakai, banyak. Biasanya anak sekolah itu jadi kurir, jual, penghubung antara si pemakai dengan penjual. Buruhnya apa? Imbalannya apa? Make ujung-ujungnya ketagihan. Rek beli boga duit, bentar jadi bere. Mau nyuri ya. Ada kejadian, ada. Jam 10 pagi ada laporan ada hilang motor. Yang mencurinya anak sekolah. Dia alasan istirahat padahal dorong motor orang. Karena apa? Ketagihan. Saya nangani langsung. Itu contohnya seperti itu. Terus dampaknya apa? Menggunakan seperti itu. Itu bisa apa ya? Jadi orang itu tulalit lah ya. Saya ketemu pernah seseorang itu di daerah Tegalmalu. Saya naik mobil, dia naik motor. Karena saya kenal, saya tanya. Dia ditanya saya bukan menjawab, kabur. Itu jam 11 malam. Kabur dia ke Bebancong, padahal dia rumahnya di daerah Gedung Kasih ya. Kabur ke Bebancong, ternyata pas di Bebancong itu ada yang kebongkaran rumah. Warga lagi banyak, ngejar-ngejar maling. Nah datang dia, motornya ditinggalin, dia lari. Otomatis dikejar sama warga. Ujungnya dikebukin, dikira maling. Nah masyarakat laporan, Pak ada maling ketangkap. Padahal dia mah bukan maling, saya lihat ketemu. Nah itu urusannya apa? Dia itu udah tidak sadar karena sering menggunakan sabu. Itu anak sekolah juga. Nah pas kita cek urin, cek darah, rambut, itu dinyatakan positif amfetamin kan, dia menggunakan. Bahkan dia menggunakan ganja juga. Bahkan dia konsumsi obat, komik, segala macam dia konsumsi. Ujung-ujungnya orang tuanya karena kurang mampu minta keluar dari sekolah, terus mengajukan rehabilitasi, dikabulkan. Anaknya minta direhabilitasi di suatu pesantren di daerah Jawa. Nah, rehabilitasi kurang lebih 3 bulan dia tidak pulang. Nah, pas 3 bulan di Lombok lah, semua orang tuanya ke sana. Udah agak mendingan, dia udah bisa sholat, udah mau ngaji, gitu. Itu salah satu contohnya. Terus masalah obat-obatan di kalangan remaja, di kalangan sekolah banyak yang menggunakan obat-obatan, obat terlarang. Di situ ada jenis-jenisnya tramadol,
lagi? Yang tahu nggak? Pura-pura. Apa ada? Tramadol, alprazolam, Riklona, Tumolin, Lexotan, Trihek. Itu sebetulnya obat tersebut itu buat obat orang yang mempunyai gejala atau yang sudah dinyatakan gangguan jiwa. Obat-obat tersebut. Nah, ada lagi kayak apa? Kejadian juga di daerah sini. Itu satu butir harganya 80.000. Terus dibagi dua, makan berdua. Dua-duanya kejang otak, dibawa ke rumah sakit Cianjur, yang satu tertolong, yang satu meninggal. Itu obatnya itu emang buat orang yang dinyatakan benar-benar sudah gangguan jiwa, udah gila. Itu dimakan sama orang yang sehat, jadi gila. Yang satu meninggal, yang satu stres. Itu 2 minggu kejang otak. Pas bangun itu dia udah nggak tahu siapa dia. Sampai sekarang stres. Nah, itu salah satu contoh ya. Banyak dampaknya kalau udah makan obat seperti itu.